Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Rahmah dengan NIM 24060020030. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan anak berkebutuhan khusus, yaitu autisme. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan cara yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini bukan berarti anak yang selalu memiliki kekurangan, akan tetapi juga mencakup kategori anak yang memiliki bakat istimewa. Kondisi seperti ini harus memerlukan penanganan khusus agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Salah satu gangguan pada anak berkebutuhan khusus yaitu autisme. Autisme ini merupakan gangguan perkembangan yang kompleks dan berat yang biasanya muncul sebelum anak berusia 3 tahun, yang menyebabkan anak ini mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan mengekspresikan perasaannya terhadap orang lain. Salah satu gangguan utamanya yaitu keterbatasan sosial, seperti enggan bermain dengan teman sebaya, jarang melakukan kontak mata, dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan kondisi anak kesulitan dalam mengalami perkembangan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi anak autisme. Menurut Faisal Yatim, anak autisme ini dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu ada autisme persepsi, autisme reaksi, dan autisme yang timbul kemudian. Yang pertama yaitu ada autisme persepsi. Autisme persepsi ini merupakan autisme bawaan atau sejak lahir karena autisme ini muncul sebelum anak dilahirkan. Gejalanya termasuk gangguan dalam berbahasa dan sulit bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua yaitu ada autisme reaksi. Autisme ini muncul karena adanya respon terhadap situasi yang memicu kecemasan atau stres, seperti kematian orang tua atau penyakit berat. Autisme ini biasanya muncul setelah anak berusia 6-7 tahun, sebelum anak ini masuk ke dalam tahap berpikir logis. Yang terakhir yaitu ada autisme yang timbul kemudian. Gejalanya ini muncul biasanya setelah anak cukup besar. Penyebabnya yaitu adanya kelainan jaringan otak setelah lahir. Selanjutnya yaitu ada faktor yang memengaruhi anak autis. Faktor tersebut diantaranya yaitu gangguan pada susunan saraf pusat, gangguan pada metabolisme sistem pencernaan, peradangan pada dinding usus, faktor genetik, dan keracunan logam berat. Yang pertama yaitu ada gangguan pada susunan saraf pusat. Pada anak autisme ini ditemukan adanya kelainan di bagian otak tertentu yang menyebabkan anak ini kesulitan dalam mengekspresikan perasaannya terhadap orang lain. Yang kedua yaitu ada gangguan metabolisme pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini memegang peranan penting bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh dan fungsi otak. Nah, metabolisme yang terganggu ini dapat memperburuk keadaan si anak autis tersebut. Yang ketiga yaitu ada peradangan pada dinding usus. Kondisi ini dapat memperburuk dan dapat memicu reaksi yang berdampak negatif pada kondisi anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada faktor genetik. Pada anak autisme ini terjadi adanya keturunan atau riwayat genetik pada keluarganya. Yang selanjutnya yaitu ada keracunan logam berat. Paparan bahan berbahaya seperti logam berat yang biasanya terjadi pada makanan atau mainan anak ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Selanjutnya yaitu ada penanganan pada anak autis. Penanganan pada anak autis diantaranya yaitu seperti terapi perilaku, terapi biomedik, terapi fisik, terapi sosial, terapi bermain, dan intervensi berbasis keluarga.
Yang pertama yaitu ada terapi perilaku. Terapi perilaku ini mengubah cara yang tidak sesuai dengan cara yang positif melalui pembelajaran dan penguatan. Yang kedua yaitu ada terapi biomedik. Nah, terapi biomedik ini merupakan terapi penunjang yang bertujuan untuk mengubah aspek biologis dan kimiawi pada anak autisme ini melalui pengobatan. Nah, obat-obatan ini yang diberikan kepada anak autis harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi individu. Yang ketiga yaitu ada terapi fisik. Terapi fisik ini merupakan terapi untuk mengembangkan kemampuan motorik pada anak. Nah, terapi ini membantu meningkatkan seperti keseimbangan, koordinasi, kelenturan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada terapi sosial. Terapi sosial ini bertujuan untuk melatih anak cara bergaul dengan teman sebaya. Yang selanjutnya yaitu ada terapi bermain. Terapi bermain ini menggunakan permainan sebagai media utama dalam pembelajaran. Dalam suasana yang menyenangkan, anak ini didorong untuk mengekspresikan perasaannya dan membangun hubungan positif terhadap orang lain. Yang terakhir yaitu ada intervensi berbasis keluarga. Terapi ini melibatkan kedua orang tua dalam proses pembelajaran. Karena ini sebagian besar meluangkan waktunya dengan keluarganya. Jadi terapi ini sangat penting untuk anak autisme. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran pada anak autis. Proses pembelajaran pada anak autisme ini dapat melalui pendekatan partisipasi, di mana guru, dosen, siswa, dan mahasiswa ini harus berperan aktif dalam membangun proses pembelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu berlari kurang lebih 10 meter di antara 2 titik, berlari zigzag yaitu menggunakan kun dengan variasi jarak tertentu. Nanti anak akan diarahkan untuk melalui rintangan-rintangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu lempar tangkap bola. Lempar tangkap bola ini nanti anak akan diberitahu untuk melempar tangkap bola dengan variasi jarak tertentu untuk melatih kemampuan motoriknya. Jadi kombinasi antara ketiga gerakan ini dapat membantu kemampuan motorik si anak. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.